Seperti inilah wujud MODADA atau Modified Aqua Deposition Area yang fungsinya sebagai area pengendapan pasir sisa tambang atau lebih populer disebut tailing yang dihasilkan oleh PT Freeport Indonesia. Lokasinya berada di Timika, Papua, di antara Sungai Otomona dan Sungai Aqua. Dengan luas lahan 23.000 hektar, setiap hari pasir sisa tambang yang telah dipisahkan dari konsentrat berharga dialirkan melalui pipa dan diendapkan di area ini. Tailing kerap diidentikan dengan bahaya dan merusak lingkungan. Isu ini selalu menarik perhatian banyak pihak. Karena begitu penting, secara khusus PT Freeport mengelola lahan tailing ini untuk melakukan kajian dampak terhadap lingkungan serta pemanfaatan lahan untuk pertanian produktif. Saat ini kita berada di kawasan penelitian dan pengembangan lahan tailing di Milepost 21. Kawasan ini secara khusus didirikan oleh Freeport untuk mengkaji dan mengembangkan lahan tailing menjadi lahan yang lebih produktif serta mengembalikan fungsi ekologis dari lahan tailing tersebut. Pasir sisa tambang atau sirsat tidak secara langsung bisa menjadi media tanam atau tempat tumbuh bagi tanaman. Butuh proses 20 hingga 50 tahun untuk menjadi tanah hingga kembali menjadi hutan sekunder atau hutan primer. Ada 5 faktor pembentukan tanah menurut Jenny 1941, yaitu bahan induk, topografi ini kemiringan, kemudian iklim, organisme atau vegetasi, dan waktu. Nah, ketika ada 5 faktor ini, maka proses pembentukan tanah akan lebih cepat. Nah, untuk kasus yang di tailing ini, perkembangan tailingnya menjadi tanah bisa memakan waktu sekitar kurang dari 20 tahun. Itu sudah mulai terbentuk lapisan permukaan yang kita sebut horizon A, hanya lapisan bawahnya masih C. Jadi kalau saya kategorikan ke dalam soil taxonomy, itu dia termasuk anti-soil, tanah yang baru terbentuk. Meski secara alamiah tanaman dapat tumbuh di atas tanah yang berasal dari pasir tailing, intervensi manusia membantu mempercepat proses pembentukan tanah sekaligus mengembalikan fungsi ekologi. Proses ini menarik minat banyak peneliti untuk mengetahui proses pembentukan tanah dan bagaimana ekologi kembali terbentuk. Kita tidak punya data tentang bagaimana suksesi itu berkembang ya. Dari keadaan tanpa vegetasi, kemudian menjadi bervegetasi sampai hutan primer. Kalau di tailing ini kita bisa melihat sampai hutan primer, itu data yang penting yang kita punya untuk sumbangan ilmu pengetahuan. Kita bisa lihat sampai akhirnya dia muncul menjadi hutan primer, pergantian-pergantian spesiesnya itu bagaimana, itu bisa kelihatan dan itu penting untuk ilmiah, untuk data kita. Kami menemukan di tahun 2006 itu ada 503 jenis tumbuhan yang ada di areal tailing. Jadi ada sisa-sisa dari vegetasi yang lama sebelum tertutup tailing itu sudah tumbuh lebih dulu. Selain mengembalikan fungsi ekologi, lahan tailing juga difungsikan bagi tanaman pertanian produktif. Namun, untuk memastikan tanaman aman dari paparan bahan berbahaya, perlu melalui proses penelitian terlebih dahulu. Ada 3 tahapan yang dilakukan pada lahan tailing. Yang pertama, kami menanam atau menumbuhkan tanaman di atas lahan tailing. Yang kedua, kalau tanaman itu bisa tumbuh, maka tanaman itu harus bisa berproduksi dengan baik. Dan yang paling penting adalah tahapan yang ketiga, yaitu semua yang tumbuh di lahan tailing dapat dikonsumsi dengan aman, karena hasil analisis yang kami lakukan, kandungan logam berat pada tanaman yang tumbuh di tailing masih berada di bawah ambang batas yang ditentukan oleh pemerintah. Karena ini dia kan tambangnya kan tambang tembaga emas perak, pasti ikutannya kan ada besi, ada mangan. Jadi kalau untuk tanaman lebih direkomendasikan tanaman yang menghasilkan buah. Logam tidak sampai ke buah. Mungkin naik, masuk, tapi tidak sampai ke buah. Dan juga mungkin tertahan, bisa saja. Tapi satu hal daripada tailing, dia ini pH tailingnya 7-8. Umumnya biasa di atas 7.
sampai 8 itu basah, membuat logam dalam kondisi tidak tersedia. Karena logam umumnya tersedia pada kondisi pH masam. Penelitian tak hanya terbatas pada tanaman pertanian, namun termasuk tanaman yang tumbuh alami di hutan yang terbentuk di atas lahan tailing. Salah satunya jenis pandan-pandanan atau Pandanaceae. Buah yang dihasilkan dari pohon pandan yang paling populer adalah buah merah, dikenal kaya akan antioksidan dan vitamin. Pohon ini juga bisa diolah menjadi produk makanan olahan dan sebagai sumber bahan baku bioenergi. Pandan ini jumlahnya paling banyak, cukup banyak di Papua dan penelitinya belum ada ya. Di lokasi di Tailing ini ada 3 varietas, berdekatan juga. Jadi itu macam saya juga rasa takjub karena lokasi yang berdekatan sih bisa beda varietas. Nah itu salah satu itu kita bisa buat produk lebih lanjut, tapi belum kita ambil sih. Sebisa mungkin tailing ditahan di lokasi pengendapan, namun tidak menjamin terbawa air dan mengalir ke muara sungai hingga ke laut.